Yo, tiada pastor. Orang sampai berpisahani, bunga ini sampai tahu anak agung kodon atau longso bersama berdamai ini kepada kusir. Begitu kami datang tembak itu yang pastor. Daun menuju rumah hadite, sawah kiri ante apa dari yang udah. Udah ampun kau sampai salah aku dekor atau pada itu melapor yang lima. Kalau kiri hal lakon ini kata inawo kampung itu sama. Yo, untuk negara kami datang tembak itu pastor. Umat beriman sekalian berkas, kita bersyukur kalau kita memiliki waktu, kesempatan secara bersama untuk berdoa bagi Mama Katrina Kuset. Kita khususkan waktu kita saat ini untuk perjalanan awal, dan kita mohon agar dia mendapatkan pengampunan yang berlimpah dari Tuhan, dan Tuhan membukakan pintu surga untuk dia dan keluarga yang tinggalkan, sungguh mendapatkan peneguhan dan kekuatan iman. Kami berterima kasih untuk penerimaan kami sebagai pastor dalam karya pelayanan di tempat ini hari ini. Terima kasih. Kita berdiri. Kita awali perayaan Ekaristi siang ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Morigo kira kui salam keluarga duka, ibu bapak, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Kita yang hadir pada kesempatan ini adalah orang-orang yang percaya akan kerah iman dan belas kasih Tuhan. Selain orang-orang yang percaya akan kerah iman dan belas kasih Tuhan, kita juga percaya akan kehidupan kekal. Kita percaya akan penghapusan dosa. Kita percaya bahwa Allah Maha Rahim. Dan karena kepercayaan itu, saat ini kita hadir tempat ini. Kita mau menghantar kepergian dari Neta Katrina Kuset ke hadapan Sang Pencipta. Kita mohon dalam perayaan ini agar segala kelemahan dan kekurangan dari ini dibersihkan oleh Tuhan yang Maha Rahim, dan Tuhan dengan tangan terbuka kembali menerima dia sebagai ciptaan Tuhan yang terindah, sehingga dia boleh menikmati keabadian hidup di dalam kerajaan surga. Juga bagi segenap anggota keluarga yang tinggalkan,
agar dengan kehadiran kita, tanda kasih dan solidaritas kita pada kesempatan mereka sungguh-sungguh mendapatkan peneguhan dan kekuatan, dan sumber kekuatan kita tidak lain juga berasal dari firman Tuhan yang nanti akan kita dengar dalam perayaan ini, dan juga Ekaristi sebagai santapan yang meneguhkan, menguatkan, dan sekaligus menyelamatkan kita. Turut kita doakan dalam perayaan berahmat ini Ame Stanis Bansi, Bapak Alahagu, Mama Monika Setia, Ame Tarus Inenahum, Ame Balu, Ame Jagu, Bapak Agus Hagur, Bapak Ones Jaman, Bapak Lores Jana, Ibu Ros Anton, anak Teresia, anak Bernardus Agustinus, dan juga Mama Rosalia Ijal. Semoga dengan doa-doa kita Tuhan membebaskan mereka dari kekurangan dan kelemahan mereka dan menerima mereka di dalam kerajaan yang abadi. Agar doa dan kurban kita layak dan berkenan di hadirat Tuhan, mari di awal perayaan ini dengan jujur dan rendah hati kita akui keterbatasan, kekurangan, dan dosa-dosa kita, dan kita mohon rahmat pengampunan pada Tuhan Raja kerahiman kita. Saya mengaku dan kuasa sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Sumba morigo, ampun kesalahanku.
Ya Allah Bapa kami menaruh kepercayaan sungguh-sungguh kepadamu. Kami amat percaya bahwa hidup kami tidak berakhir dengan kematian, dan bahwa jenazah ini bukanlah tanda kebinasaan, melainkan pangkal harapan akan kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Hamba-Mu ini Katerina telah Kau panggil menghadap Engkau. Kami mohon ampunilah segala kekurangannya, dan terimalah dia di dalam keluarga-Mu yang berbahagia di surga. Juga kami berdoa untuk mereka yang secara khusus kami doakan pada kesempatan yang juga telah meninggal dunia. Ampunilah juga kekurangan dan keterbatasan mereka, dan bukalah pintu surga agar mereka boleh berbahagia bersama Dikau dan para kudus dalam kerajaan surga. Dan jadikanlah mereka pengantara doa-doa bagi segenap anggota keluarga yang tinggalkan. Kami mohon rahmat dan berkat untuk keluarga duka, agar mereka senantiasa terhibur, agar mereka memiliki ketabahan hati dan kekuatan iman dalam melangkahi perjalanan-perjalanan kehidupan mereka selanjutnya. Dan kami mohon kiranya Engkau menyertai kami dalam seluruh rangkaian peristiwa dan kenyataan hidup kami sepanjang hari ini, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami tahu jika kemah kediaman kami di bumi ini dibongkar, kami akan memperoleh suatu bangunan dari Allah yang bukan buatan tangan manusia, yakni kediaman yang kekal di surga. Oleh sebab itu, kami senantiasa tabah, meskipun sadar bahwa kami masih jauh dari Tuhan selagi kami hidup dalam tubuh ini. Kami hidup berdasarkan iman dan bukan berdasarkan penglihatan. Kami tabah hati dan lebih suka beralih dari tubuh ini dan menetap pada Tuhan. Sebab itu, entah terpisah dari tubuh, entah di dalam tubuh, kami selalu berusaha menyenangkan Tuhan. Karena kita sekalian harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang menerima sekedar apa yang telah dilakukannya dalam tubuh, yang baik atau yang buruk. Demikianlah sabda Tuhan. Sabda-Mu Tuhan, pelita lorongku, sinarnya menembus di kabut dunia, mengarah ke taman
taman surga. Tuhan, suri teladan mengajakku bertala, mematuhi segala hukumnya demi hidup abadi. Sabdamu Tuhan, berita lorongku, sinar yang menembusi kabut dunia, mengarah ke taman surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Siapa yang percaya padaku tidak akan mati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga duka, ibu bapak, saudara-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Dalam bacaan pertama tadi kita mendengar ada sebuah kata yang berkaitan erat dengan kehidupan kita tentang kemah. Kemah dibongkar, dan memang benar keberadaan kemah tidak kekal. Dia sekali ada, sekali akan dibongkar, sama seperti kemah di luar ini. Ada untuk sementara waktu, lalu setelah itu pasti dibuka. Lalu kemudian juga berkaitan dengan rumah. Rumah yang dimaksudkan tidaklah rumah di dunia ini, tetapi rumah surgawi yang memang tidak pernah dikarat, tidak pernah dimakan karat mengengat, ataupun kayu-kayu tidak akan laku. Di dunia ini hanya untuk sementara. Kita bukan mencari kemah, tetapi memang kita mencari rumah sebagai tempat berteduh, tetapi bersifat sementara. Karena dari tahun ke tahun pasti ada perbaikan. Tetapi dalam perjalanan kehidupan rohani bagi kita, yang kita butuhkan bukanlah rumah yang sementara ini, tetapi rumah abadi, rumah kediaman kekal. Dan Tuhan Yesus
sudah katakan itu dengan amat jelas di dalam kitab suci. Kita percaya akan rumah abadi, rumah yang sering kita sebut One Osa Sorga. Kemudian yang berikut, Ibu Bapak, Saudara umat beriman sekalian terkasih, Tuhan Yesus selama dia berada di dunia ini untuk bisa menjelaskan sabdanya, bisa menjelaskan berkaitan dengan kerajaannya, dia ambil contoh-contoh kehidupan konkret bagi kehidupan umat manusia supaya bisa dimengerti untuk penjelasan berkaitan dengan kerajaan Allah. Yang pertama tadi dia ambil contoh tentang benih. Dan ini cara hidup dari para petani. Para petani senantiasa bergaul dengan benih. Benih ini ditanam ya, di dalam tanah. Dan benih ini akan hancur, butek. Kalau kita lihat biji jagung, lalu kemudian biji coklat atau durian, dia harus hancur dulu. Dan setelah hancur baru muncul akar. Setelah itu pasti akan muncul tunas. Dan ini benar. Dia harus berkorban dulu. Dia harus butek dulu dalam tanah. Dan demikian baru muncul kehidupan. Dan kehidupan ini juga sekaligus memberi arti untuk orang-orang lain. Ini berkaitan dengan para petani. Juga dalam perjalanan kehidupan di dunia ini untuk menjelaskan berkaitan dengan kerajaan surga tentang nelayan, ya, ikan, pukat. Lalu kemudian berkaitan juga dengan orang-orang pendidikan, ahli-ahli Taurat, ahli kitab. Apa yang dijelaskan memang amat keluar bahkan sampai dengan sekarang ini. Juga dalam budaya manggarai, ya, budaya manggarai. Seseorang itu lahir, lalu kemudian pasti dikaitkan dengan kehidupan yang akan datang, tetapi melewati proses yang namanya kematian. Kematian ini hanyalah sementara. Ya. Kita sering dengar sebuah kalimat yang sungguh meneguhkan dan menguatkan kita hidup. Hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Ini menjadi kekuatan bagi kita. Oh, ternyata hidup ini tidak berakhir dengan kematian, tetapi kematian menjadi awal sebuah proses yang baru, kehidupan yang baru. Bagi kita sekalian yang ada di tempat ini, kita bersyukur bahwa kita punya waktu, kita punya kesempatan untuk mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita. Dan ketika kita mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita, kita pasti ingat juga khusus keluarga tentang jasa. Hari ini misalnya jasa dari Mama Katrina Kuset untuk keluarga, untuk cucu-cucu. Dengan berdoa untuk dia, itu berarti keluarga juga mengenang jasa baik dari Mama ini. Dan selain berdoa untuk dia, tentu doa kita menjadi sebuah langkah, jalan, ya, supaya ya, perjalanan arwahnya sampai ke tempat tujuan terakhir, yang kebahagiaan kekal. Lalu kemudian kalau memang ada kekurangan dan keterbatasan, sudah ada tempatnya memang untuk dipermandikan sekali lagi. Bukan lagi permandian tubuh fisik, tapi permandian jiwa. Ya, pane api paling belok. Tapi penyucian ini sebuah tempat untuk pemurnian. Mengapa tempat ini harus ada, dibuat dan diciptakan oleh Tuhan? Karena memang tidak sembarang untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Orang harus dipermandikan secara rohani lagi, dibersihkan lagi untuk beberapa waktu, beberapa saat, supaya bisa bertemu dengan Tuhan yang maha suci, Tuhan yang murni, Tuhan yang kekal dan abadi. Karena itu untuk bisa bertemu dengan Tuhan, tentu jiwa seseorang dimurnikan dan dibersihkan. Ibu bapak, saudara umat beriman yang terkasih, kita di Flores ini luar biasa. Ketika ada duka, ketika ada penderitaan, semua orang datang untuk memberikan dukungan, berikan kekuatan. Kita membayangkan di tempat-tempat yang sangat susah, bencana alam yang menjadi korban ratusan orang, peperangan ya sekarang ini, sakit dan penyakit wabah. Siapa yang doakan mereka?
Siapa yang menolong dan membantu mereka? Kita bersyukur bahwa setiap momen kesempatan yang ada di sekitar kita selalu kita punya waktu, dan waktu ini berarti sekali. Kita memberikan yang terbaik untuk dia yang telah pergi. Dengan berdoa untuk dia, tentu sekaligus juga sebenarnya kita mendoakan diri kita sendiri. Kita saling membantu dan menolong. Saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, kita amat yakin dan percaya Mama Katrina ini sebagai ciptaan Tuhan, sebagai seorang ibu, dia telah menjalankan roda kehidupannya sebagai istri, sebagai ibu di dalam keluarga, berkaitan dengan lingkungan sosial masyarakat, telah menjalankan kehidupannya walaupun dalam keterbatasan, tapi dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk membuktikan cintanya, mau menyatakan bahwa murid keren ada, dan ada juga melalui Mama Katrina ini. Dia memberikan sebuah contoh dan teladan hidup yang baik, berkorban dan bekerja dengan sungguh-sungguh, menandakan bahwa oh Tuhan ada. Tuhan itu hadir melalui sesama yang sungguh-sungguh berkorban dan bekerja. Dan selama perjalanan hidup Mama Katrina ini pasti dia juga tahu tentang surga itu. Dia juga tahu tentang api penyucian. Dia juga tahu tentang api neraka. Karena itu ya apa-apa saja yang jadi persiapan untuk dia supaya bisa masuk dalam kerajaan surga. Supaya kalau memang singgah di api penyucian sebentar saja. Karena itu dia sungguh-sungguh menjalankan roda kehidupannya. Dia percaya pada Kristus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Tentu kita semua juga percaya. Dan saudara umat beriman sekalian terkasih, kesempatan ini menjadi sebuah kesempatan berahmat untuk kita. Kita fokuskan perhatian untuk berdoa baginya, mendoakan dia. Dan dia tahu, orang katakan orang yang telah meninggal dunia mata terang. Dia bisa membaca dan melihat hati kita masing-masing. Kehadiran kita pada kesempatan dia tahu. Karena itu sungguh-sungguh ya, sehingga selagi ada kesempatan kita berdoa sungguh-sungguh agar Mama ini sungguh mendapatkan kerahiman dan penebusan, dan Tuhan memberikan makhluk kehidupan abadi kepadanya. Kita amat yakin dan percaya ada yang kita jalankan dan kita lakukan, pasti kita jalankan dengan ikhlas. Karena apa tujuannya? Untuk kebahagiaan keselamatan. Lalu kemudian Ekaristi, satu-satunya jaminan kehidupan abadi. Nama dari mereka yang telah meninggal dunia kita pertaruhkan dan kita letakkan di atas altar suci ini. Mereka yang telah meninggal dunia kita doakan, dan kita percaya doa kita punya nilai, punya arti untuk mereka, dan kehadiran mereka juga punya arti, punya nilai untuk kehidupan kita. Ibarat pohon kelapa, kita lihat pohon, kita lihat buah, kita lihat daun, kita lihat bunga. Ini orang-orang yang hidup yang ada di sekitar kita. Tetapi akarnya kita tidak lihat. Akar ini roh, orang-orang yang telah meninggal dunia yang memberikan dan juga mengambil bagian di dalam kehidupan kita, mendukung kita, mendoakan kita, sehingga kelapa ini tegak berdiri, bisa menghasilkan buah, memberikan ya, kenyamanan, memberikan makanan untuk orang-orang yang menggunakan kelapa itu. Demikian pun orang-orang yang telah meninggal dunia secara fisik ya tidak kelihatan, mereka ibarat akar yang memberikan support kehidupan untuk kita sekalian, dan kita saling mendoakan selagi ada kesempatan. Karena itu dengan iman yang kita miliki, kita ucapkan kepada Mama Katrina selamat jalan. Doa kita mengiringi perjalanannya, selamat menempuh hidup baru, dan kiranya kasih Tuhan membimbing, menuntun, dan menerima Mama Katrina di dalam kerajaan abadi. Semoga suatu saat Mama Katrina sudah berada di dalam kerajaan surga, ibarat lilin yang terus menyala dengan doa-doa untuk segenap anggota keluarga yang ditinggalkan. Amin. Dengan bangga kita akui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya
saudara-saudari, marilah saat ini